Oke, selamat bertemu lagi dengan Bu Lili dalam pelajaran Bahasa Indonesia kali ini. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang peta pikiran. Nah, yang seperti kita bahas kemarin, peta pikiran itu kita menguraikan bacaan yang berjudul Bawang Merah. Nah, ketika kalian sudah menguraikan bagaimana kalian membuat peta pikiran, kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana kita membuat laporan hasil pengamatan. Oke, boleh ditulis di sini judulnya. Laporan hasil pengamatan. Nah, ya. Nah, pada umumnya, pada dasarnya, untuk membuat laporan hasil pengamatan, ini nanti bisa kalian pelajari dari bukumu, buku kelas 6, tema kelas 6, halaman 7 dan 8. Pada dasarnya itu dibagi menjadi 3. Ya. Yang pertama itu adalah apa yang disebut dengan definisi umum. Definisi umum itu berisi tentang pembukaan. Ya, dibagi menjadi 3. Yang pertama umum. Ini berisi tentang tadi pembukaan. Nah, yang kedua ini adalah definisi bagian. Nah, inilah yang paling penting. Ini adalah berisi ide pokok. Ide pokoknya di sini. Ide pokok itu adalah apa yang kita bicarakan. Kemudian yang ketiga ini adalah definisi manfaat. Oke. Definisi manfaat ini menjelaskan, jelas-jelas menjelaskan manfaatnya. Oke, sebagai contoh itu di bukumu itu ada sebuah bacaan, ya. Ada sebuah bacaan. Oke. Nah, setelah kalian menuliskan mengenai definisi umum, definisi bagian, dan definisi manfaat, kalian bisa menuliskan ke dalam format. Nah, dalam lembar laporan pengamatan ini meliputi yang disebut dengan laporan menggunakan kata tanya. Kata tanya seperti yang kita ketahui itu adalah 5W1H. Namun tidak mutlak harus. Nah, oke, format pengamatan yang paling penting itu yang pertama Lili hapus, kemudian Lili tulis kembali. Oke. Format yang paling penting itu adalah ini judul sudah, kemudian lokasi, ini jelas menunjukkan tempatnya, kemudian objek, lokasi pengamatan, ini juga objek pengamatan. Yang ketiga adalah waktu. Nah, sesudah itu baru ketika kalian sudah ini tuangkan ke dalam yang disebut narasi. Narasi ini bentuknya adalah seperti paragraf. Oke, ya. Jadi ketika kalian itu sudah menentukan lokasi, menentukan objeknya, waktu pengamatan, kemudian nanti tuangkan ke dalam narasi dalam bentuk paragraf. Sebagai contoh itu di halaman 7. Ya.
Lokasi pengamatan itu adalah perumahan Budi Luhur Kota Bogor. Objek yang diamati adalah kebersihan lingkungan. Waktu pengamatannya sudah jelas, ya. Kemudian yang diamati dalam objek ini adalah terdapat selokan. Bagaimana selokannya? Kemudian bagaimana mengenai pembuangan sampah? Sampah. Kemudian bagaimana masyarakatnya melaksanakan kerja bakti. Nah, ketika ini sudah diamati, nanti muncullah narasi dalam bentuk paragraf, ya. Oke. Nah, hari ini kita hanya mempelajari laporan hasil pengamatan. Nah, untuk tugas yang akan datang, nanti akan Bu Lili share melalui WA. Bu Lili akan sampaikan kepada wali kelasmu. Nah, untuk pembelajaran kali ini Bu Lili cukupkan sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi pada pembelajaran yang akan datang. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa.